Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslim, pastinya kita mencintai kebersihan fisik dan kebersihan jiwa. Syariat kemudian membingkai bagaimana kebersihan fisik yang biasa kita lakukan dalam bentuk rutinitas mandi dalam keseharian kita, dibingkai dalam nilai-nilai dan norma ibadah. Maka para ulama kemudian memperkenalkan kepada kita, ada jenis-jenis mandi yang terkategorikan mustahab atau amalan yang dianjurkan, bahkan sampai ada kondisi di mana kemudian mandi itu hukumnya wajib. Adalah Dr. Wahbah Juhaili dalam kitabnya Mausu'ah al-Fiqhi al-Islami wal Qadaya al-Mu'asirah. Pun demikian, Al-Imam Abu Malik dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah memberikan uraian kepada kita terkait jenis-jenis mandi serta klasifikasinya berdasarkan kondisi dan tuntutan, di mana kemudian mandi itu menjadi sebuah hal yang terpuji dan ternilai ibadah dalam ajaran Islam. Maka kalau seandainya kemudian kita bagi, yang pertama ada mandi yang hukumnya adalah mustahab atau dianjurkan. Adapun jenis-jenisnya ialah yang pertama, mandi ketika akan menunaikan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Lalu kemudian yang kedua, mandi ketika seseorang sadar atau siuman dari pingsannya. Kemudian yang ketiga, mandi ketika kita akan menunaikan kain ihram. Dan ini ditujukan bagi kita yang akan menunaikan haji atau umrah. Saya doakan mudah-mudahan cepat atau lambat kita semua akan menjadi tamu Allah yang diundang menjadi tamu kehormatannya di tanah yang disucikan. Selanjutnya, jenis mandi yang dianjurkan adalah mandi pada saat kita akan memasuki kota Makkah. Terlepas apakah kita akan haji atau umroh, atau mungkin ada aktivitas-aktivitas yang lain yang menuntut kehadiran kita di kota suci tersebut. Selanjutnya, jenis mandi yang dianjurkan adalah mandi pada saat akan mengulangi hubungan intim dengan pasangan hidup kita. Dan ini adalah kebiasaan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana ketika beliau akan kembali mendatangi istrinya selepas hubungan intim itu ditunaikan, maka hal yang akan dilakukan oleh Rasulullah adalah menunaikan aktivitas mandi atau minimal melakukan aktivitas berwudu. Dan aktivitas mandi selanjutnya adalah mandi usai kita memandikan jenazah. Jadi bila mana kita selesai memandikan jenazah, maka dianjurkan bagi kita yang memandikan jenazah tersebut untuk menunaikan pembersihan diri dalam bentuk aktivitas mandi. Dan yang terakhir adalah menunaikan aktivitas mandi ketika akan menunaikan sholat. Dan jenis mandi ini dianjurkan bagi kaum wanita yang tengah mengalami masa istihadah. Maka ini adalah jenis-jenis mandi yang dianjurkan secara tuntunan syariat. Adapun jenis mandi yang kedua yang hukumnya adalah wajib, dalam hal ini ada beberapa kondisi yang mewajibkan bagi kita untuk melakukan aktivitas mandi. Artinya jikalau kita tidak menunaikan mandi tersebut, maka kita terhitung berdosa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Adapun jenis-jenis mandi yang hukumnya wajib adalah yang pertama, ketika mengeluarkan sperma atau air mani, baik dalam kondisi sadar atau dalam kondisi tertidur. Dengan catatan keluarnya air mani tersebut didorong karena munculnya gairah seksual yang melatar belakanginya. Dan selanjutnya, jenis kondisi yang kedua yang wajib bagi kita untuk melakukan aktivitas mandi adalah ketika dua alat kemaluan, dalam hal ini mohon maaf, ketika suami istri berhubungan badan, meskipun tidak sampai mengeluarkan sperma, maka kondisi tersebut mewajibkan kepada pasangan suami istri untuk menunaikan aktivitas mandi yang hukumnya wajib. Dan selanjutnya, mandi yang wajib, dan ini lumrah yang diketahui oleh masyarakat luas, adalah mandi yang wajib ditunaikan oleh wanita yang baru selesai menuntaskan masa haid dan masa nifasnya. Dan selanjutnya, mandi yang hukumnya wajib adalah memandikan jenazah. Dan ada dua jenis mandi yang lain, yang dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, apakah hukumnya wajib atau sunnah. Tapi sebagai seorang muslim, hendaklah kita berhati-hati dan lebih memilih untuk melakukan aktivitas mandi daripada kemudian kita terjebak terkait hukum sunnah atau wajibnya mandi tersebut. Yang saya maksud adalah mandi yang pertama, mandi yang diperuntukkan bagi kita yang akan menunaikan sholat Jumat. Dan yang terakhir,
mandi yang diperuntukkan bagi mereka yang akan masuk Islam. Terlepas bagi mereka yang memang sudah kafir dari awal, atau mereka yang awalnya murtad lalu kemudian kembali kepada pangkuan Islam. Maka sebelum mereka mengikrarkan 2 kalimat syahadat, ditekankan untuk melakukan aktivitas mandi wajib terlebih dahulu. Maka inilah jenis-jenis mandi yang terkategorikan mustahab atau dianjurkan, dan bahkan ada jenis mandi yang dihukumi wajib untuk ditunaikan. Sehingga muncul pertanyaan, kalau sekiranya ada mandi yang dihukumi wajib untuk ditunaikan, pertanyaannya kemudian, seperti apa tata cara mandi wajib itu ditunaikan? Dalam hal ini, ikhwati rahimakumullah, Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan Maimunah radhiyallahu taala anha, kedua-duanya adalah istri Rasulullah SAW. Kedua istri Rasulullah SAW tersebut menguraikan kepada kita terkait tata cara mandi wajib seperti apa kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka berdua dan kepada kita selaku umatnya. Adapun tata caranya, yang pertama adalah mengucapkan bismillah secara disirkan, karena memang kita dalam kondisi sedang di kamar mandi, lalu kemudian menancapkan niat dalam hati kita untuk menunaikan mandi wajib. Langkah selanjutnya, ikhwatahillah, mencuci kedua telapak tangan kita, diawali dengan tangan kanan dan di sela-sela, lalu kemudian dilanjutkan dengan tangan kiri, dilakukan sebanyak 3 kali cucian. Sesudah itu, kemudian hal yang dilakukan, mencuci kemaluan kita, mohon maaf, dengan menggunakan tangan kiri yang sebelumnya dilumuri oleh sabun atau benda-benda yang lain yang bisa memastikan hilangnya kotoran atau najis baik yang melekat pada kemaluan kita, bahkan sebagian ulama ada yang menganjurkan untuk membasuh bagian dubur kita. Maka ketika 3 langkah ini sudah kita lakukan, langkah selanjutnya adalah berwudu. Layaknya kita akan menunaikan sholat. Hanya bedanya dalam hal ini para ulama berbeda pandangan terkait bagian membasuh kaki di bagian akhir aktivitas wudu kita. Apakah mencuci kaki ini harus dibarengkan dengan aktivitas wudhu kita di awal, atau aktivitas mencuci kaki ini afdolnya adalah diakhirkan? Terlepas dari itu semua, kedua keterangan ini memang ada contohnya dari Rasulullah SAW. Namun kalau kita mengambil pandangan ulama jumhur, mayoritas para ulama lebih memilih untuk mengakhirkan mencuci kaki itu pada saat kita mengakhiri mandi wajib tersebut. Artinya pada saat kita wudhu, kita hanya sampai pada mengusap kepala dan membersihkan telinga, adapun bagian kakinya nanti diakhirkan. Sesudah itu, ikhwatihinkullah, ketika wudhu sudah ditunaikan minus bagian kaki, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah mengguyur kepala sebanyak 3 kali guyuran. Lalu kemudian kedua telapak tangan kita meremas-remas untuk memastikan kulit kepala kita terkena air. Pun demikian, rambut kita pun semuanya basah, ya. Dalam hal ini bagi para wanita dipastikan juga yang memiliki rambut panjang untuk memastikan rambutnya memang benar-benar basah terkena air, dan demikian juga bagi kita laki-laki yang memiliki jenggot, hendaklah kemudian menyela-nyela bagian jenggotnya untuk memastikan seluruh bagian kepalanya ini memang terkena air. Hingga ketika semuanya sudah dilakukan dengan 3 kali guyuran, step selanjutnya adalah mengguyur badan sebelah kanan 3 kali, kiri 3 kali, mandi seperti biasa, mau pakai sampo silahkan, pakai sabun silahkan, mau sikat gigi silahkan. Dan ketika kita selesai mandi dengan gaya bebas ceritanya, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita geser sedikit ke tempat yang baru, ya. Dan di sanalah kemudian kita mencuci kaki kita untuk menyempurnakan dari aktivitas wudhu di awal. Maka inilah contoh terkait tata cara mandi wajib yang dilaksanakan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kedua istrinya dan untuk kita selaku umatnya. Dan selanjutnya mungkin ada timbul pertanyaan di benak pikiran kita, bagaimana kalau seandainya pada saat mandi wajib itu kita batal umpamanya? Buang air kecilkah itu? Atau kentut umpamanya? Maka dalam hal ini Imam Syafi'i atau seperti Imam Ibnu Mundir memberikan pandangan kepada kita bahwasannya
bagi siapapun orang yang memang batal pada saat mandi wajib itu ditunaikan, maka kewajibannya cukup dengan mengulangi wudhunya, lalu kemudian melanjutkan aktivitas mandi wajibnya tanpa perlu harus mengulangi di awal. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, bagi kita yang akan menunaikan sholat sesudah mandi wajib, apakah kita diwajibkan kembali untuk menunaikan wudhu, ataukah mandi wajib itu sudah mewakili dari kewajiban wudhu yang harus kita lakukan? Dalam hal ini, Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya memberikan satu riwayat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'dal ghusli minal janabah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berwudu ketika selesai menunaikan aktivitas mandi janabah. Maka inilah ikhwatimullah sedikit uraian terkait tata cara mandi wajib itu seperti apa teknisnya, dengan harapan bagi kita yang memang sudah melewati fase balik, apalagi sudah berumah tangga, memiliki anak dan keturunan, menjadi salah satu ilmu yang wajib kita kuasai dan kita praktekkan. Dan utamanya bagi kita yang hari ini pun sudah memiliki anak yang mencapai usia balik, maka kewajiban kita untuk mengajarkan tata cara mandi wajib ini kepada anak-anak kita, sehingga baik kita atau anak-anak kita tahu dengan baik bagaimana tata cara mandi wajib itu ditunaikan. Karena disadari atau tidak, mandi wajib bukan hanya sekedar berhubungan dengan aktivitas pembersihan tubuh saja, tapi juga berhubungan dengan sahnya ibadah sholat yang kita tunaikan dan ibadah-ibadah yang lain yang menuntut adanya kebersihan secara fisik. Barakallahu lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.